dalam konsep keislaman kan memang kan Allah itu tidak menampakkan diri secara seperti di iman orang Kristen, memang ya berbeda, maka nggak akan ketemu titiknya gitu, kurang lebih sih seperti ya. itu, Bukan ya. cuma Kristen aja Bang, sama Yahudi juga beda Kristen itu, karena orang Yahudi juga tidak punya pemahaman sebagaimana Kristen. Orang Yahudi nggak punya pemahaman Tuhan datang sebagai apapun, itu tidak, dia itu hanya menunjukkan apa ya, menunjukkan eksistensinya, bukan menunjukkan dia berubah jadi tiang awan, tiang api, tidak seperti itu. Itu dalam konsep Yahudi Bang. Tapi pada realitasnya memang di kitab perjanjian lama itu atau kitab orang Yahudi itu memang Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa-rupa, salah satunya tiang awan dan tiang api, memang ada itu dicatat. Iya, orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu, nggak ada pemahaman itu. Makanya kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, itu Tuhan tidak meninggalkan tempatnya. Dia cukup dari kediamannya mampu mengampuni manusia, nggak perlu turun dia Bang. Di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini? Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, tidak. Orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu. Makanya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda. Orang Yahudi nggak punya pemahaman nggak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya orang-orang Yahudi menganggap kalian ini penyembah najis atau habodah jahrah. Makanya mereka itu lebih suka ibadah di masjid daripada di gereja, karena mereka menganggap Tuhannya sama, seperti yang dikatakan oleh Rabi Saadia Gaon bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama. Kita nggak pernah menyamakan, dia sendiri yang menyamakan Bang. Nggak ada satu kata pun dari rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan mereka sama. Nggak ada. Anda bisa tunjukkan bukti. Iya, jadi gini, saya luruskan sedikit. Jadi begini, orang Yahudi itu memang dari sejak awal itu menolak konsep di mana Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia percayanya Mesias itu ya dalam keturunan manusia, tapi bukannya Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada, di Yohanes 8 itu dikatakan seperti itu, maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus, tapi Yesus menghilang. Ya, jadi memang dalam konsep orang Yahudi dan di dalam paradigma pemikiran orang Yahudi, kebanyakan mayoritasnya memang seperti itu, kecuali para nabi, karena para nabi itu memang menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya yang datang itu sedikit Bang, Mesias dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya 19 ayat 20, ketika Tuhan hendak menyelamatkan satu bangsa, Tuhan mengutus juru selamat. Siapa dia? Musa. Coba baca. Jadi bukan cuma juru selamat itu, bukan cuma Yesus, Musa juga juru selamat. Betul enggak, akhi guruku? Ya, betul. Lanjut akhi, lanjut. Saya nyala sedikit aja. Silakan. Cukup. Silakan. Iya, jadi saya teruskan sedikit. Jadi memang di dalam konsep orang Yahudi, di dalam pemikirannya, sampai kapanpun, kecuali nanti sesudah masa tribulasi, kalau kalian pernah dengar kata-kata tribulasi, ya sampai masa tribulasi tiba, ya mereka akan tetap sebagian besar, hampir 90% itu menolak kekristenan atau menolak Yesus Kristus, karena mereka saja yang menghasut pemerintah Romawi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus Kristus. Maka dari itu orang Israel itu kan dihukum di tahun 70 Masehi, bait suci Yahudi yang kedua kali dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan, akhirnya mereka diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Baru tahun 1948 dipulangkan pulang kembali ke Yerusalem di diaspora, ya kan. Ya memang mereka selama kurang lebih 2000 tahun itu memang sedang dihukum oleh Tuhan, gitu ya kan. Tetapi di sini yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya memang di dalam konsep ketuhanan Kristen dan Islam itu memang titik ketemunya memang
nggak akan pernah ketemu titik kalau dicarinya gitu, karena yang satu konsepnya adalah ya seperti itu, yang satu bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat menyerupai apapun juga. Kalau menyerupai apapun juga berarti itu sama dengan ciptaan, ya kan, kurang lebih seperti itu, ya kan. Dan tauhid juga sih. Sedangkan kalau di dalam iman kekristenan adalah Tuhan itu adalah ehad. Ehad itu merupakan satu kesatuan. Buset, seperti manusia. kok kesatuan. Ya, ehad itu Bang, merupakan kata ehad kalau itu ditujukan kepada Tuhan dalam pandangan Yahudi sekalipun itu tidak unity dia. Bukan seperti orang kawin yang tadinya berpisah lalu kumpul dikatakan ehad, bukan seperti itu. Seperti di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24, ya, mereka menjadi satu daging, ehad, bukan seperti itu konsep Tuhan. Tuh, kalau itu diletakkan kepada Tuhan, ehad, itu maknanya tunggal. Makanya Yesus berkata, engkaulah satu-satunya, artinya tunggal. Bukan unity, Bang. Kalau satu-satunya itu tunggal, bukan trinitas. Trinitas itu dari beberapa bagian menjadi satu. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang trinitas. Dan konsep ketuhanan Kristen ini dia nyempal sendiri, berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi, juga berbeda dengan konsep ketuhanan Islam. Tidak ada orang Yahudi itu memahami bahwa Tuhan itu trinitas. Bahkan para murid sekalipun tidak pernah memahami Tuhan itu trinitas. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu ketika kamu menjadi percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum, bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Coba, ini janggal enggak kalau memang Tuhan itu trinitas? Kenapa para guru mereka tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Bahkan mereka tidak kenal ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa ajaran Trinitas tidak pernah disandangkan, tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun siapapun. Tidak pernah. Trinitas itu hadir nanti ketika Konsili Kalkedon tahun 381, seingat saya. Iya, Ya? saya luruskan sedikit. Jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Kata-kata tauhid, kata-kata Tritunggal memang tidak pernah ada tertulis secara letterlux di dalam Alkitab. Sama seperti kata tauhid itu tidak pernah ada tertulis secara letterlux di Al-Qur'an. Tetapi di di kitab Yohanes dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa barang siapa mau menyembah Bapa, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Ya kan? Lalu Yesus juga pernah berkata bahwa perkataanku ialah roh dan kehidupan. Artinya adalah Allah itu yang diimani oleh orang Kristen itu adalah Allah yang sifatnya adalah roh atau mahazatnya itu roh, seperti saya di dalam, Bang. Oke, saya komentari. Ketika Yesus bercerita atau mengabarkan tentang Bapa, mengabarkan tentang Tuhan, itu dia menggunakan bahasa perumpamaan. Di mana bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan berarti wujudnya Allah itu adalah roh kayak Casper, bukan. Maksud Yesus Allah itu tidak terlihat, sebagaimana yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Tetapi kalau Anda tetap memahami roh di situ adalah secara harafiah, kenapa ketika ada ayat di Bible yang mengatakan Allah itu api yang membakar, api itu gunung batu, kenapa nggak Anda pahami secara harafiah? Padahal diksinya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah api yang membakar. Kalau Anda pahami Anda tidak boleh standar ganda karena diksinya sama. Seharusnya Tuhan Anda adalah gunung batu, Tuhan Anda adalah api. Bagaimana kalau begitu? itu kan harus sesuai dengan konteks ya, Pak. Nah, Kita
Makanya kan, dilihat konteks. Nah gini, kalau kita membahas Alkitab ya, itu harus sesuai dengan konteks. Kalau Betul, di luar setuju. konteks, maka akan berbeda lagi. Yang tadi dikatakan bahwa barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu ada roh. Itu paralel dengan di kitab Kejadian dikatakan di mana ketika bumi belum ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bumi belum berbentuk dan samudra raya, maka roh Allah atau ruah hakodes atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Lebih tepat itu mengerami sebenarnya ketika bumi watohu wabohu wakosek, ketika bumi bercampur baur dan kacau. Nah itu maknanya dalam lagi, ada tersendiri penjelasannya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya itu paralel, semuanya itu ada benang merahnya gitu. Dan kita nggak bisa mencomot ayat Alkitab lalu kita artikan sesuai dengan paradigma kita. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Nah, gitu. seharusnya ketika Anda memahami kitabnya orang Yahudi, jangan pakai pemahaman Kristen. Karena ketika di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa Allah itu wujudnya roh, tetapi itu adalah dipahami sebagai angin. Makanya kalau Anda lihat di dalam Sefaria itu wind Gini. of God. Ini gini Pak, gini Pak. Gimana? Gini Pak. Orang Yahudi itu memang nggak mengenal. Nah, sekarang mana yang saya percaya? Anda yang mencomot kitabnya Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang memberi pemahaman? Itu kitabnya Yahudi. Maka standar yang kita pakai adalah pernyataan Yahudi, bukan pernyataan Kristen. Itu bukan kitabnya Kristen. Gitu loh. Bahkan rabi-rabi Yahudi seperti Rasi juga menafsirkan bahwa itu adalah angin. Makanya kalau Anda lihat di Sefaria itu dikatakan wind of God. Enggak, sebentar Begitu, gini. Bang. Iya, sebentar gini. Jadi nggak bisa ya kan, standarisasinya harus dari para rabi, karena para rabi saja tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai juru selamat, ya kan? Kan seperti itu. Karena Gitu. memang Yesus tidak cocok, Bang. Yesus tidak cocok dengan nubuatan. Contoh, di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba saya tanya, ketika Yesus datang, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Cocok enggak dengan Yesus? Itu nubuatan tentang akhir zaman, Pak. Oh, itu akhir beda zaman. lagi. Iya, itu namanya eskatologi. Bapak kan nggak ngerti nubuatan 70 kali 7 masa. Itu jangan ambil comot dari Daniel 9 ayat 24 sampai Bang, tanggal. kedatangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah saya jelasin. yang bisa Nih, gini saya jelasin, membebaskan Pak. Yerusalem Nih, gini dari saya penjajahan jelasin. Roma, Bang. Saya jelasin. Itu yang ditunggu-tunggu. Bentar Bang John jangan debat kusir. Saya tadi kan Bentar, dengar. ya. Jangan debat kusir. Orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, ya, yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan, bukan penyelamat dari dosa. Orang Yahudi nggak pernah berpikir itu. Di kitab mereka pun tidak ada Yesus dikatakan akan jadi juru selamat. Ayat mana coba? Ayo, nubuatan mana yang mau Anda pakai cocok dengan Yesus? Silakan. Nah, saya tunggu. Ya, jadi gini. Kalau misalkan tadi Bapak bilang orang Yahudi itu konsep Mesiasnya itu nggak seperti apa yang konsepnya orang Kristen, itu memang benar, karena dari awal pun kan, juga bener lagi. enggak, sebentar saya selesaikan dulu. Iya kan, belum selesai kan saya bicara. Jadi gini, makanya kenapa sampai Petrus pun ketika Yesus mau disalib pun Petrus berkata, janganlah kiranya hal itu terjadi, kata Yesus, nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, ya kan? Jadi sebenarnya orang di dalam perjanjian lama itu, termasuk murid-murid Yesus pun itu nggak mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penebusan dosa. Nah, ini saya minta Mereka ayatnya nih. menganggapnya- Ajaran Yesus mana yang mengatakan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa? Ayo, mana ayatnya? Anak manusia datang untuk memberikan tebusan atau nyawa bagi banyak orang. Kan ada.
saya ayatnya nggak gitu hafal. Yang pasti ada tertulis. Kan Bang Zuma lebih hafal ayat Alkitab kayaknya. Pasti Bang Zuma pasti pernah baca kalau memang itu gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Di kitab Ibrani dikatakan setelah selesai mengadakan Yesusnya. penyucian. Kalau Paulus memang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara dia mati disalib, karena menurut Ya. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat Ya. 16-18, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Betul. Nah, Betul. sekarang Yesus itu tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada penyaliban. Makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, ketika orang kaya itu ingin masuk surga itu caranya seperti apa, Yesus tidak menunjukkan penyaliban. Yang ditunjukkan Yesus, kamu harus taat terhadap perintah Tuhan. Anda baca Lukas 18 ayat 18 atau pun di dalam Matius 19 ayat 17 dan seterusnya. Anda baca. Yesus nggak pernah percaya kalau aku disalib kamu masuk surga. Nggak ada Yesus mengatakan itu. Oke, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi gini, di kitab Matius itu mau di Matius, di Lukas, di Markus itu ada ayatnya. Ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Itu ada ayatnya, silahkan dicari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus berkata di kitab Yohanes, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu ya kan, dan masih banyak ayat-ayat lagi. Oke. Gitu, ya kan. Jadi gini Bang, Oke. untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu bukan percaya Yesus Tuhan ataupun mati disalib, tidak. Yohanes 17 ayat 3, ini ayat ini sangat populer. Hidup yang kekal itu mengenal hanya ada satu Tuhan ya, dan mengenal Yesus yang diutus. Itu saja. Itulah hidup yang kekal. Tidak pernah Yesus mengatakan percaya aku Tuhan, nggak ada. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Percaya apa? Percaya dia sebagai utusan, bukan percaya dia sebagai Tuhan. Itu nggak ada. Di mana percaya aku Tuhan masuk surga? Nggak ada Bang. Ini gini ya, saya jelasin dulu ya satu-satu ya. Kalau tadi kan Bapak kan memakai Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu sebenarnya itu di bawahnya itu ada ayat-ayat selanjutnya Pak. Jadi nggak bisa dipakai sepenggal gitu aja. Karena dulu saya saksi Yehova. Saya ini dulu saksi Yehova. Saya sering menyerang iman kekristenan dari sisi kemanusiaannya. Coba Anda baca di ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 Anda baca, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Baca ayat 8. Itu Yohanes 17 itu doa Yesus. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Iya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Di situ juga harus dilihat bahwa dia berkata, Bapa permuliakanlah namamu yang telah Engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Iya kan? Jadi itu sebelum dunia ada, Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah di alam kekekalan, di luar dimensi waktu, space, matter, and time, di luar dimensi waktu, tempat, dan materi, ya kan? Gitu. Nah, jadi Allah itu kalau dikatakan Allah itu satu ya memang tunggal, ya memang itu tunggal, tapi Allah itu kan kita harus mengerti konsep kealahan adalah sebenarnya kita kan harus percaya bahwa Allah itu maha hadir, dia itu omnipresent, dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada di planet Mars, dia ada di planet Jupiter pun dia bisa ada di dalam yang waktu yang hadir bersamaan. yang hadir kekuasaannya atau pribadinya? Bisa dua-duanya. Kenapa Kalau tidak? pribadinya berarti dia membelah diri gitu. Bisa jadi, kenapa tidak? Itu namanya teologi amuba Bang. Loh, Pak, kalau Anda baca Bang, Anda baca 2 Tawarik 6 ayat 20 ayat 18. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan tempatnya. Bahkan di situ dikatakan bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Di ayat 21, ketika kita berdoa minta ampun, Tuhan dari kediamannya berkata dosamu aku ampuni, selesai Bang.
Nggak ada Tuhan turun ke dunia itu, nggak pernah diajarkan para nabi, nggak ada seperti itu. Gitu loh. Anda ini entah dapat dari mana, di mana, coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian lama Tuhan akan datang sebagai manusia. Mana Bang? Tunjukkan Bang. Di dalam perjanjian lama Bang. Iya. Yesaya 9 itu kan udah jelas ya. Seorang anak telah lahir, telah itu Iya. sudah terjadi atau belum terjadi Bang? Karena di dalam kebudayaan orang Yahudi itu, ya kan, kata-kata nubuatan itu seolah-olah sudah terjadi tetapi sebenarnya belum terjadi. Anda lihat Bang, di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos itu hanya ruang lingkupnya mana? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos pada zaman Yotam, ya saya bukakan deh kalau saya salah nanti ya. Nih, ini ruang lingkupnya nih, nggak sampai ke zaman Yesus. Nih, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman, nih garis bawahi, dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus. Makanya kitab Yesaya 9 ayat 5, ayat 6 dan seterusnya itu orang Yahudi nggak pernah memahami itu untuk Yesus. Karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata telah itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fil mahdi, kejadian yang sudah terjadi. Itu juga yang dipahami oleh orang Yahudi. Ya tidak pernah orang Yahudi memahami itu nubuatan untuk Yesus Bang, nggak ada. Iya jelas orang Yahudi memang nggak pernah percaya, karena Anda tadi mengatakan nubuatan itu seolah-olah terjadi. Loh gini, kalau orang Yahudi percaya, orang Yahudi nggak akan menyalibkan Yesus Kristus. Gitu. Ya, Bang, apakah ini kan bercerita tentang kepahlawanan? Ya, seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Gideon. Baca ayat sebelumnya Bang. Ya memang harapan mereka seperti itu, Mesiasnya akan tampil seperti Saul dan atau Daud. Memang harapan mereka seperti itu, sama seperti nanti di akhir zaman mereka akan mengharapkan datangnya seorang Mesias, tapi yang datang nanti adalah Mesias yang palsu di akhir zaman nanti, yang seperti sekarang ini bukan bercerita tentang akhir zaman Bang. Ya, ini bukan bercerita tentang akhir zaman Yesaya ini. Iya, tapi semuanya itu saling ini terkait, bukan nubuatan. Ini bercerita tentang seorang yang anak yang sudah lahir, yaitu Hizkia. Hizkia inilah nanti yang tampil sebagai pahlawan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Raja Asyur. Ya itu kan tafsiran Anda. Loh, ini dibaca, ini bener tafsiran gimana sih? Makanya jangan dicomot ayat itu, baca dari ayat 1 terus baca. Ya, di situ sangat jelas nih. Engkau telah kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ya. Di ayat sebelumnya kita baca di ayat 1, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Nafali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. Nah itu dia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Bagaimana mungkin kata telah dipahami akan terjadi? Ini gimana sih? Nggak bisa Bang. Anda telah makan artinya Anda belum makan.
Mungkin bunyinya gini, telah akan terjadi mungkin bunyinya. Ya. Di dua kaki itu. Saya Karena telah bisa makan, bisa. artinya saya belum makan gitu. Telah akan makan. Kalau kita lihat Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Itu hanya pada zaman siapa, Pak? Bang. Iya, Baca Yesaya 1 ayat 1. Saya lagi nggak pegang Alkitab sih Pak, tapi yang pasti gini, yang pasti gini Pak, yang jelas saya lagi nggak pegang Alkitab ya kan, tapi yang jelas gini, biar bagaimanapun ya kan, Pak Sugi ini tidak akan pernah mengerti konsep kekristenan secara keseluruhan. Kenapa? Karena Pak Sugi kurang lebih sama seperti bangsa Israel yang melihat Alkitab itu dari sisi fisik, dari sisi lahiria, jadi nggak akan pernah mengerti Enggak, Pak, salah Pak, saya lurusin. Kalau bangsa Israel tidak kenal dengan namanya perjanjian baru, Pak. Nggak Iya. mengenal. Dia nggak mengenal Bible, Pak. Ya betul, ya kalau Ya makanya Bapak jangan memframing bahwa Ustaz Sugi sama kayak orang di Israel yang tidak percaya dengan Bible gitu loh, Pak. Bukan begitu, Bang. Kalau Jadi seandainya Pak Sugi percaya dengan Alkitab kan juga nggak mungkin Pak Sugi memeluk agama Islam kan Pak, gitu loh. Pak Sugi kan mempelajari mempelajari Alkitab kan hanya untuk mencari kekurangannya, kelemahannya. bukan mencari ya kan? kekurangan, saya itu mempelajari Bible itu meluruskan paham Kristen yang salah. Karena apa yang dipahami Kristen itu beda sekali dengan yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan Yesus. Beda, jauh beda, Bang. Nggak ada bedanya sih Pak. Loh, Nggak ada contoh. bedanya. Yang disembah Yesus siapa? Yesus tidak ada menyembah siapa-siapa. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4 ayat 22. Yesus di situ berkata kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus nggak nyembah. Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia, dalam arti menyembah. Nah, sebagai kapasitasnya berfellowship. sebagai manusia dia nyembah enggak? Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dia berfellowship. Iya, dia nyembah tidak? Nggak, Pak Sugi ngerti berfellowship nggak? Nggak ada di Ngerti ajaran nggak? Yesus seperti itu, nggak ada. Halo, Di mana ya, Pak. Yesus berkata Ya, bahwa dia kalau adalah Pak Sugi nggak ngerti firman yang jadi apa manusia? fellowship, saya juga susah jelasin ya Bang, Pak. saya Gitu. tanya di mana Yesus berkata dia adalah firman yang jadi manusia? Di mana? Di mana juga dikatakan bahwa Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Ya karena Yesus mengatakan bahwa dia itu penyampai firman. Kalau memang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, ngapain Yesus nyampaikan firman lagi? Lalu jelaskan kepada saya apa arti makna kata-kata Yesus Kristus waktu dia berkata, perkataanku ialah roh dan kehidupan. Apa itu maknanya Pak? Pernyataan Supaya Yesus sama itu sama. Apa maknanya? Kalau dia Apa? percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dia akan hidup. Itulah roh dan kebenaran. Memang yang disampaikan, loh kok tertawa, hehehe, apa loh, bener enggak? Roh di situ adalah yang membawa manusia itu hidup yang kekal itu tadi maksudnya. Makanya hidup yang kekal itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan. Dari tadi saya minta kepada Anda, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di Yohanes ada Pak. Bapak Ya, baca. Yohanes mana? Bapak Yohanes baca mana? kitab Yohanes sudah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Di mana? Barang Jangan main siapa yang tafsir-tafsir. percaya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Nah, percaya sebagai apa, Bang? Percaya sebagai juru selamat Pak. Nggak masalah kalau juru selamat, karena memang ketika Tuhan ingin menolong manusia, dia mengutus juru selamat berupa manusia. Mana ayatnya? Yesaya 19 ayat 20. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau juru selamat ini yang dituhankan, ini yang kacau. Pak, Karena nih Pak Sugi, sebentar saya potong ya. Pak Sugi harus ngerti, di konsep perjanjian lama itu satu-satunya juru selamat itu cuma Yahweh atau Yehova. Coba baca Iya, Yesaya kan? 19 ayat 20. Coba baca dulu. Saya nggak megang Alkitab, Pak. Nah itu dia, kamu cuma modal ngeyel. Nih saya bacakan nih, Yesaya 19. Bukan cuma Yesus yang jadi juru selamat. Nih, itu akan terjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir.
Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena seorang orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuh, juru selamat bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi manusia yang diutus oleh Tuhan, itulah juru selamat. Nih gini, maksudnya ayat itu begini Pak, itu diteguhkan oleh kitab Ibrani, di mana di zaman dahulu Allah telah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi di zamannya akhir ini Allah berbicara melalui anak yang tunggal, yaitu firman yang turun ke dalam dunia. Ibrani entah kitab karangan siapa kau bawa-bawa, sekarang Yesusnya sendiri kita pegang. Ya, kita pegang Yesus sendiri itu. Adakah Yesus menjelaskan bahwa dia adalah firman yang jadi manusia? Adakah Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Adakah Yesus menerangkan syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Gini Pak Sugi, ya, di perjanjian lama itu para nabi itu jika menyampaikan firman Allah itu mereka selalu berkata Allah telah berfirman, dengarkanlah firman Allah. Tapi kalau di perjanjian baru, Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Selalu dia berkata seperti itu. Nggak pernah dia berkata, Allah berfirman kepadaku. Nggak pernah dia berkata seperti itu, Mbak. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat ke-30, atau di dalam Yohanes 12 ayat 49, perkataanku bukan dari diriku, tetapi yang aku sampaikan itu berasal dari Bapakku. Apa bedanya? Nih gini, itu konteksnya adalah ketika dia berbicara dengan orang Yahudi, dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah bahkan kepada muridnya sendiri, Yohanes 17 ayat 8, segala firmanmu yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya, saya hafal sebagian. Berarti Yesus itu menerima firman. Kalau Yesus menerima firman, berarti Tuhan berfirman kepada Yesus. Gitu loh. Betul enggak? Itu dalam konteks itu kemenanggulangan, ya kan? Apa namanya, suatu kesatuan di dalam Bapa dan Anak gitu. Aduh, di mana lah satu kesatuan? Anda masih bawa Trinitas. Yesus tidak pernah ngajarin Trinitas. Bahkan sudah saya bilang tadi, Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Masih bawa-bawa Trinitas lagi. Ketika Paulus bertanya kepada para murid, ketika kamu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Mungkinkah yang Roh Kudus ini Tuhan tapi nggak pernah diajarkan? Misalnya ada orang mualaf nih, sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal ini dasar ketuhanan ini. Trinitas dasar ketuhanan Kristen. Tapi nggak pernah diajarkan kalau Roh Kudus itu Tuhan. Bahkan para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Iya, sungguh gini aneh. Saya jelasin Pak, ya bagi Bapak aneh karena Bapak belum mengerti. Saya jelasin makanya. Ya kenapa kan? para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Karena gini, Roh Kudus itu baru bisa dicurahkan, baru bisa turun hanya ketika Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Makanya ketika dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, ya kan, dia mengadakan penyelesaian dosa, ya kan, penyucian dosa di ruang maha suci, baru dia turun kembali menyatakan diri selama 40 hari kepada para murid, baru dia berkata, engkau jangan pergi dari Yerusalem sampai janji Bapa terjadi, artinya sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Itulah di Kisah Para Rasul 2 itu hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan baru selama 2000 tahun. Inilah yang dinamakan zaman Roh Kudus atau zaman anugerah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka ia diselamatkan. Inilah yang dinamakan anugerah Pak, yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang dunia termasuk oleh orang Yahudi.
sebagian Oke, besar. Anda mengatakan Gitu. ketika Yesus setelah bangkit barulah Roh Kudus curahkan. Nah, kisah para rasul ini kejadiannya kan Yesus setelah bangkit. Tapi faktanya para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Padahal ya di dalam kitab orang Kristen itu, oh ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Aneh. Karena Gitu itu loh. karena itu sifatnya rahasia, Pak. Lah, Karena itu sifatnya masa konsep rahasia. ketuhanan dirahasiakan gimana sih? Makanya di Aneh kitab, ini. nih, makanya di kitab Efesus, di kitab Galatia itu dijelaskan rahasia yang Artinya telah turun berabad-abad. artinya Trinitas itu ada nanti setelah Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan Trinitas. Para nabi nggak pernah mengajarkan Trinitas, Bang. Ya, Nih nggak gini, ada Pak. Trinitas diajarkan. Sebenarnya, Di mana nih gini, Yesus oke. mengatakan bahwa Roh Kudus Oke. itu Allah itu di mana? Nih gini ya, saya jelaskan ya. Di dalam kitab Yohanes itu sudah diberitakan bahwa kata Yesus nanti Bapa akan Kayaknya gue yang harus hadapin dia nih, Pak. Bentar, nggak apa-apa, Bang Adi. Gimana, Bang? Ya, jadi gini. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya kan? Nggak ada, ya itu Roh Kudus nggak ada. Jangan ditambah-tambah. Ada Roh Nggak. kebenaran. Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ya, Ada bukan Roh ayatnya. kebenaran, Bang. Sang penghibur. Iya, sang penghibur atau Roh kebenaran. Julukannya banyak, Pak. Julukannya banyak. Tapi jangan langsung disebut Roh Kudus. Anda nambah-nambah kalau disebut Roh Kudus. Roh Kudus Itu karena di dia dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Iya, Itu, Bang. betul. Karena Nah. memang Roh Kudus itu kan dari asal kata Ruach HaKodesh. Oke, atau Bang. Ruach Sip. Elohim. Oke ya, Yesus berkata begini, Yohanes 16 ayat 7. Banyak hal yang harus aku bentar saya bukakan deh ya. Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Bentar saya bukakan. Ini menurut Yesus ya. Iya, kalau nggak salah kata-katanya banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini engkau belum dapat menerimanya, ya kan? Bentar, Ya, bukan kurang lebih itu. seperti itu. Turun dan tidur kali. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Nih, di ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Iya. jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang Betul. kepadamu. Tetapi Betul. jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini tidak bisa dikatakan itu Roh Kudus, Bang. Karena Roh Kudus itu, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah memberkati Maria. Roh Kudus pernah hadir ketika Yesus dibaptis. Saya jelaskan. Ingat, syaratnya Saya- Roh Kudus. iya. Sebentar, syaratnya penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Iya. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap datang dan sudah datang. Jadi itu bukan Roh Kudus. Oke, gini saya jelasin Pak Sugi. Saya jelasin yang pertama. Sebenarnya saya udah tahu maksudnya Pak Sugi itu sebenarnya kalau menurut di dalam iman Pak Sugi kan itu kan Nabi Muhammad, betul nggak? Ya kan? Oke, tapi di sini saya akan jelaskan begini, ya kan? Kalau Pak Sugi tadi statementnya seperti itu, Roh Kudus telah turun di zaman-zaman sebelum Yesus lahir pun memang betul. Itu tapi Roh Kudus hanya turun dan menginggapi, tetapi tidak diam stay sampai selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam diri orang percaya atau di dalam diri orang Kristen yang sudah lahir baru. Itu diam sampai selama-lamanya, bukan sekedar kalau dia Roh Kudus itu bukan sekedar turun naik. Kalau di dalam Bang, perjanjian lama, dengerin dulu Pak sebentar. Kalau di dalam perjanjian lama, ketika Saul berbuat dosa atau tidak taat, itu Roh Kudus bisa meninggalkan Saul. Maka dari itu Daud berdoa, janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya, tapi di perjanjian baru itu Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya karena dikatakan dia akan menyertai kami. Kita lihat sampai ciri-cirinya, Bang. selama-lamanya. Kita lihat ciri-cirinya. Iya. Sang penghibur itu ketika dia datang, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ya, ayat 13. Ia akan membawa manusia ke seluruh kebenaran, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau itu Roh Kudus, hukum apa yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Bukan, Pak. Kalau mau melihatnya dari kitab Yohanes, karena dikatakan Ini di dalam kitabmu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. kebenaran. Bentar dulu, Iya. belum selesai ayat. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengar daripadanya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang ditimpanya daripadaku. Coba, ini apa yang dinyatakan kepada yaitu Anda? Roh Kudus. Nah, Yaitu Roh Kudus. kebenaran apa yang dinyatakan? Ya, kebenaran bahwa kematian Kristus itu adalah penebusan dosa. Berita Injil adalah berita kematian tentang matinya dan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian, mengalahkan kematian, maut, dan iblis. Gitu Pak Sugi. Halo? Gini Bang, jadi gini, Iya. roh ya itu tidak bisa dipahami secara harafiah saja, karena roh itu bisa berarti seorang nabi. Betul? Nggak Anda bisa. setuju tidak? Enggak setuju saya. Oke, saya bukakan ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu Telah muncul ke seluruh yang dunia. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Di situ roh artinya apa Bang? Dilanjutkan, mereka adalah nabi-nabi palsu yang tidak Iya. mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam sebagai manusia. Oke, Ada di ayat sini lanjutannya, yang Pak. ingin kita Ada bicarakan ayat apa lanjutannya. arti roh di situ Bang? Ada ayat lanjutannya. Iya, Roh-roh- saya hafal sampai ayat 4 itu Bang, tenang aja. Itu roh-roh antikristus atau roh-roh yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roh antikristus aduh. Ya, Pak Sugi nggak akan Benar. ngerti Pak konsep roh antikristus, roh Allah. Roh Pak Sugi nggak akan antikristus ngerti. bisa disebut nabi palsu tidak Bang di ayat itu Bang? Nabi palsunya bukan roh antikris, tapi rohnya itu ada di dalam nabi palsu itu. Artinya ketika orang itu berbicara ada roh. Kalau nabi benar maka yang masuk adalah roh yang berasal dari Allah. Kalau itu nabi palsu yang datang adalah roh penyesat gitu loh Bang. Makanya antara roh dengan nabi di situ dikaitkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku nggak pakai peci, dia apa pula nih? Aku pakai peci dulu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi loh. Banyak nabi-nabi palsu. Kok terus ayatnya sebab banyak nabi-nabi palsu? Berarti antara roh dengan nabi itu ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya, ngapain di situ disebut nabi palsu? Artinya di situ ingin mengatakan apa? Pak, bahwa iya. roh penyesat itu adalah nabi palsu. Begitu loh. Oke, saya tanggapi ya. Nabi palsu itu bukan nabi, Pak. Namanya juga nabi palsu. Ya, dia jelas bukan nabi. Ya dia nabi tapi nabi palsu, Bang. Nggak ada yang namanya nabi tapi nabi palsu. Nggak ada, Pak. Yang ada orang mengaku nabi. Nah, tapi kenapa di sebenarnya situ bukan disebut nabi palsu? Ya karena dia kan di ayat selanjutnya kan dijelaskan barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kan ada Nah ayat iya, selanjutnya. penyesat itu artinya nabi palsu. Apa sih ini orang? Di kitabmu ada nabi palsu, kok nggak ada nabi palsu, gimana sih? Itu jelas-jelas disebut. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi Pergi ke seluruh dunia. pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu Dan apabila roh roh Kristus. itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Iya. berasal dari Allah. Iya. Nah, roh palsu itu menyangkal Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah. Betul. Kan begitu. Betul. Artinya apa? Bahwa ada orang-orang ya
yang akan menyesatkan manusia itulah roh penyesat atau nabi palsu. Iya, udah pasti. Makanya Pak, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain di ayat Iya. 17-nya, yaitu roh kebenaran. Betul. Masa orang tapi roh? Gimana sih? Makanya supaya tidak terjadi kontradiksi antara 16 dan 17, roh di situ harus kita pahami sebagai manusia. Kenapa apa bisa? Bisa karena roh bisa berarti seorang nabi. Begini, Gitu, Pak. Bang. Oke, saya tanggapin, Pak. Jadi gini, di kitab Yohanes dengan Injil Yohanes 1, 2 dan 3 itu berbeda konteks, Pak. Nggak bisa disamain. Itu konteksnya beda, Pak. Memang, Gitu. tapi di situ menerangkan bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi. Oke, sekarang gini, Pak ya. Sekarang gini, Gimana Pak. sih orang ini? Enggak, ya kalau itu kan argumen Bapak. Saya kan juga punya argumen Bukan sendiri. argumen saya, ya Bang. kan? Coba sekarang kalau itu bukan roh, itu bukan seorang nabi, kenapa di situ ada kata nabi-nabi, nabi-nabi palsu? Kenapa? Apa Ya, korelasinya antara roh dengan nabi kalau itu roh bukan nabi? Ya itu penyesat. Lah iya, roh penyesat artinya nabi palsu. Cocok enggak? Bukan arti nabi palsu. Orang itu dimasuki roh penyesat. Artinya Makanya nabi yang benar dirasui Tapi benar. oleh roh kebenaran, kan gitu? Gimana sih kamu ini? Ya ya Lah betul. iya, Tetapi- makanya yang dibuatkan di situ bukan hanya roh, tetapi seseorang yang akan membawa manusia dalam seluruh kebenaran. Tapi, Makanya Pak, di ayat 16 oke. dikatakan seorang penolong. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak, ayat itu kan nggak berarti sampai di sana. Di sana kan dituliskan roh, dan roh itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sekarang nabi mana yang dapat menyertai manusia sampai selama-lamanya? Saya tanya, nabi mana, Pak? Ada nggak nabi yang selama-lamanya hidup? Ada nggak nabi? Ada nggak nabi yang Anda tadi kan selama-lamanya hidup? sudah setuju bahwa ya roh di situ roh penyesat merasui orang sehingga dia disebut nabi palsu. Betul? Iya. Kan begitu. Nabi yang benar adalah roh kebenaran yang masuk ke dalam dirinya. Nah, roh itu hanya ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Karena orang Islam sampai sekarang itu masih menjalankan ya perintah-perintah Tuhan. Al-Quran juga disebut ruh. Ngerti? Al-Quran disebut ruh. Sekarang saya tanya sama Bapak, oke, berhubung Bapak ngomong soal Al-Quran, ada yang saya mau tanyakan. Al-Quran di dalam keimanan Bapak, ya kan? Itu Al-Quran itu diciptakan atau kekal ada dengan sendirinya? Al-Quran yang berupa buku itu tulisan wahyu Allah itu tulisan manusia. Tetapi Al-Quran yang berupa kalam yang Iya. disampaikan itu bukan Iya. ciptaan, tapi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Jadi kekal. wahyu itu kekal dia. Sifat kekal. Kekal. Berarti Allah dan firman-Nya sama-sama kekal. Betul. Betul. Berarti konsep ketauhidan batal dong, Pak. Tauhid itu Kok kan batal gimana? tauhid itu kan cuma ada satu yang kekal, cuma Allah doang. Kalau Allah dengan firman-Nya berarti ada dua. Bukan dong. Allah dan firman-Nya ini bukan dua sosok. Sejak kapan Allah dan firman-Nya itu dua sosok? Firman itu sifatnya Allah. Sifat Allah itu mutakaliman, kemampuan berbicara, kemampuan berkata-kata, bukan dua sosok. Kalau Anda katakan begitu, berarti Tuhan saya itu ada 99 dong. Sifat Allah itu ada 99, sifat-sifat mulia Allah. Ada juga sifat 20 Allah. Oh, banyak nanti. Nah, Iya. inilah salah pikir Anda. Firman Allah ketika masih melekat dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi ketika firman itu telah nujul, dia adalah makhluk. Begitu, Bang. Contoh Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Ini masih Tuhan nih. Firman itu Tetapi ketika bersama-sama. dia di ayat 14 firman itu telah menjadi Manusia. manusia, dia makhluk.
Makanya di Wahyu 3 ayat 14 Yesus ciptaan. Tapi kan Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan. itu Wahyu Gitu, Bang. itu Wahyu 3 ayat 14 kalau nggak salah. Betul, kan? Itu betul. Wahyu 3 ayat 14 itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada yang salah itu. Loh, yang salahnya mana, Bang? Bahasa Yunaninya seperti apa, Bang? Sebenarnya itu lebih tepatnya bahasanya itu dia adalah ya dan amin, firman Allah yang hidup, yang awal dan yang akhir. Loh, nggak ada terjemahan seperti itu. Bahasa Yunaninya nggak seperti Ya, itu, Bang. itu terjemahan Udah versi benar John. itu. Terjemahan Udah versi benar. John. Itu terjemahan dari mana seperti itu? Ya, jadi di situ sangat jelas sekali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan Allah yang mula-mula. Oke, nggak ada masalah. Dalam preeksistensinya sebagai sebelum jadi manusia dia diciptakan. Bukan cuma Yesus yang diciptakan sebelum berbentuk jasad ini. Bahkan kalau di dalam Islam, ya, kami sebelum menjadi manusia sudah ada perjanjian dengan Allah. Allah mengambil Sudah ada, kesaksian kepada kita, iya, alastu birabbikum. MOU-nya lah ya. Udah ada MOU-nya, Iya. jadi nggak ada masalah itu. Saya tahu itu kan apa konsep di dalam keimanan Islam, saya tahu kok Pak, gitu. Yang jelas gini lah Pak ya. Kadang-kadang itu yang saya pikirkan gini ya. Ini sekedar sharing sedikit ya. Yang sering paling polemikus Muslim itu mendebat atau menyerang kan hanya kekristenan atau Katolik lah ya. Tapi kenapa nggak pernah menyerang keimanan agama Buddha, Hindu, dan yang lain-lain? Ada apa? Kenapa yang diserang cuman Kristen? Oke, saya jawab. Atau Alkitab? Karena baik Hindu ataupun Buddha, dia nggak nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Lihat Kristen, nama Tuhan saya dipakai Allah, kitab saya dipakai Alkitab. Nama kitab saya Rasul, iman, malaikat, nabi, dipakai semua oleh mereka. Loh Pak, jangan salah Pak. Islam itu baru ada di abad ke-7 nih Pak. Kalau Tunjuk kita di dalam kitab Anda, kita dalam berbicara teks secara Yunaninya sejarah. ada kata Allah. Tunjuk. ya saya jelaskan begini. Saya jelaskan. Memang dalam bahasa aslinya memang bukan Allah atau bukan Nah, Allah. Bahasa kenapa aslinya dia adalah, dia dengerin saya dulu. Saya jelasin. Bapak mau denger nggak sekarang saya tanya kalau saya jelasin? Ya kan? Silakan. Tapi jelasinnya yang benar, Ya, benar. Kenapa data. hanya di Indonesia menggunakan kata Allah dan Alkitab? Kenapa hanya di Indonesia? Iya, Di luar negeri tidak. Iya, Silakan. Bentar, saya Bang. jelaskan. Saya tahu dia mau kemana, saya tahu Bang. Saya jelaskan. Dia mau pakai Kristen Arab lebih dulu. Bukan. Nah, Sebentar. silakan, apa? Saya jelaskan ya. Sebenarnya di Indonesia itu terbagi ada beberapa golongan kekristenan, tapi bagi beberapa golongan kekristenan termasuk saya, kami lebih suka menyebut nama Allah itu dengan sebutan Elohim karena lebih tepat, maknanya lebih tepat gitu loh. Kami juga tidak setuju ya kan, di dalam Alkitab ada kata-kata Allah ya kan, itu nanti bagus. itu nanti jadi kontradiksi dengan umat Muslim. Seperti di Malaysia kan penggunaan hak kata-kata Allah itu kan sudah dicabut dari keagamaan Kristen. Nah, coba Ya kan? Islam kembali kepada jati dirinya. Kita nggak Iya. akan berdebat, Bang. Tuhan Iya, Anda betul. Theos. Betul. Sesuai bahasa aslinya. Utusan namanya Apostolos, kitabnya Nih. Biblos. Selesai, kita nggak akan debat, Bang. Iya, Tetapi selagi orang Kristen memakai kitabnya Alkitab, tetap kita debat. Karena apa ya? Entah bentar saya ingin ngomongnya. Biblos dari bahasa Yunani, Bible dari bahasa Yunani Biblos, Bible, yang Bang. artinya kumpulan buku-buku. Biblos artinya kumpulan buku-buku. Dinamai Alkitab. Ini sangat ngawur dan Iya, bagi betul. kami sangat bodoh. Betul. Karena Gini. Alkitab, Bang, itu artinya sebuah buku. Nih gini, Kalau mau, bentar Bang, saya belum selesai Bang. Kalau mau memakai ke Arab-Araban, jangan Alkitab, tapi kutubun, kumpulan buku-buku. Ya,
Nih, Iya, supaya orang-orang Kristen ini nggak dibodoh-bodohin sama LAI itu. Bagi Iya, kami saya- kalian ini lucu nih. Masa Iya, dari kumpulan buku-buku jadi sebuah buku, gimana ceritanya? Iya, ini saya jelaskan. Jadi gini. Nggak, bentar John, gua lurusin framing lu tadi. Lu tadi ngomong nggak suka memakai kata Allah tapi Elohim. Dari pertama sampai terakhir lu debat sama guru nggak selalu memakai kata Allah bukan Elohim. Nggak usah ngibul di sini John. Rekamannya masih ada. Ini live di YouTube John. Iya, karena saya sedang Sedang ngibul. bukan sedang ngibul, Bang. Anda jangan fitnah. Anda yang ngibul dari tadi. Gantian Bang Andi. Kita kan sedang menyamakan pola pikir, Menyamakan keislaman. bukan menyamakan keislaman, Bang, ya kan? Gitu loh. Sebenarnya saya juga sudah belajar juga sudah lama, ya kan? Nah, salah satunya terus terang aja ya, Bang ya. Di sini saya katakan terus terang, ya kan? Salah satunya, ya kan, yang membuat kenapa saya masih tetap Kristen sampai sekarang adalah karena saya tidak melihat adanya kasih di dalam umat Muslim. Kebanyakan di dalam kehidupan orang Muslim, di dalam kehidupan umat Muslim itu sepertinya itu penuh dengan kebencian. Oke. penuh dengan- Tunjukkan kasihnya di dalam Kristen. Bentar, Bang. Tunjukkan kasihnya di dalam Kristen, tunjukkan. Bang Kian Santang, bentar. Bang, kalau Anda melihat agama dari perilaku umat, Kristen agama paling buruk. Kenapa? Karena produsen film porno itu Kristen. Penjajah itu Kristen. Seharusnya, Bang, kalau Anda bersikap fair, melihat agama bukan dari perilaku oknum, tapi lihat ajarannya, Bang. Lihat kitab sucinya. Kalau kita melihat ajaran agama dari oknum, maka tidak ada agama yang benar. Kenapa? Karena sifatnya oknum, penganut, ada yang baik, ada yang jahat. Di Islam Betul. ada yang baik, ada yang jahat. Setuju. Di Kristen ada yang baik, ada yang jahat. Setuju. Lihat apa yang diajarkan. Setuju. Anda tadi mengatakan tidak ada kasih dalam Islam. Lihat di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran apa yang dikatakan? Allah tidak Loh. Pak D kena ini ya, Pak D kena report. Pak D kena report, bentar ya. Bang Andi bisa masuk dulu enggak? Masih monitor dulu enggak? Bang Andi masuk, Bang Andi. Bang Juma belum tidur itu?